Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Hai teman-teman, it's me, Keisha Natalia. Teman-teman, hari ini aku mau membuka dengan sebuah quote dari Walt Disney dengan perkataan seperti ini. If you can dream it, you can do it. Nah, keren banget ya teman-teman. Kalau kamu bisa memimpikan hal itu, artinya kamu pun bisa melakukannya. Teman-teman tahu nggak sih Walt Disney itu siapa? Mungkin banyak dari kita yang udah tahu, tetapi yang belum tahu nih teman-teman, Walt Disney adalah salah satu pemilik perusahaan animasi terbesar di dunia loh teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar Walt Disney, mungkin tahu karya-karyanya. Seperti ada Mickey Mouse, ada Donald Duck, ada Pinocchio, ada Aladdin, dan lain sebagainya. Atau mungkin kartun-kartun tersebut bagian dari masa kecil kita ya teman-teman. Dan kita bisa tahu kalau Disney itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Tapi tahu nggak sih teman-teman, asal muasalnya nih, Disney itu waktu memulai karirnya dia adalah seorang anak yang putus sekolah loh teman-teman. Dan gak hanya itu, dia memulai karirnya sebagai seorang penjual koran dan juga penjual makanan ringan di kereta api. Tapi kita lihat ya teman-teman, kita fast forward cerita dia. Kita lihat sampai saat ini. Meskipun sudah tidak ada di dunia ini, tapi Walt Disney karya-karyanya dikenal di seluruh penjuru dunia bahkan sampai hari ini teman-teman. Keren banget ya. Seperti quote saya yang berkata, if you can dream it, you can do it teman-teman. Untuk itu, hari ini aku mau membagikan rahasia-rahasia bagaimana sih caranya untuk kita meraih apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita impikan teman-teman. Dan gak hanya materi ini menurut aku saja ya teman-teman, tapi ternyata hal ini pun disetujui oleh orang-orang dunia di luar sana. Seperti itu ahli sains, seperti itu profesor, filosof, dan lain sebagainya. Tetapi mereka menggunakannya dengan kalimat, ada yang bilang mengatakan ini adalah sugesti, ada yang bilang faktor keberuntungan. Mungkin ada juga yang bilang ini adalah hukum tarik-menarik atau hukum alam semesta dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang Kristen, aku menyebutnya dengan perkataan iman, teman-teman. Wow. Saat ini kita mau belajar bagaimana sih kita mengaktifasi iman kita ini, teman-teman. Bukan sulap, bukan sihir ya. Kita mulai di poin yang pertama. Ternyata mulainya itu dari sini, teman-teman. It's from what you're thinking. Semua mulai dari pikiran kita, teman-teman. Sangat penting sekali untuk kita menjaga setiap pikiran kita, karena ternyata pikiran itu memiliki pengaruh yang sangat besar loh dalam kehidupan kita. Pikiran kita itu seperti magnet, teman-teman. Nah, kalau kamu berpikir segala sesuatu yang baik, maka hal yang baik pula yang akan datang kepada kamu. Tetapi kalau kamu mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang negatif, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu, teman-teman. Kalau kamu ingin memiliki sesuatu atau kamu memiliki impian sesuatu, tanamkan mindset itu dalam pikiran kalian, teman-teman. Hold on to that things and percayalah bahwa oh ya, aku pasti bisa melakukan ini, aku pasti bisa mencapai ini, aku pasti bisa meraih cita-citaku, atau mungkin aku pasti bisa meraih pekerjaan yang aku impi-impikan, atau mungkin kalian udah punya cita-cita pengen rumah seperti apa atau mobil seperti apa. Oh, aku pengen nanti hidupku seperti ini, dengan rumah seperti ini, dengan mobil seperti ini. Tidak ada salahnya untuk punya keinginan, teman-teman. Tidak ada salahnya untuk meminta segala sesuatu loh. Tetapi kita buka deh ayatnya. Apabila kamu meminta sesuatu dan berdoa, dan kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi nggak cuma perkataan ya teman-teman, udah dibuktikan oleh firman Tuhan. Kalau misalnya kamu memang ingin sesuatu, kamu mendoakan itu. Yang penting itu mengandalkan Tuhan ya teman-teman. Kamu mendoakan itu. Dan kamu percaya nih, dalam pikiranmu juga, aku pasti bisa terima ini, dan aku pasti bisa mencapai ini. Maka akan diberikannya kepadamu. Amin ya teman-teman. Wow. Maka dari itu teman-teman, kita harus terus menjaga pikiran kita untuk diisi dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kalau aku secara pribadi, aku mengkolase gambar-gambar teman-teman dari hal-hal yang aku jadikan goals dalam kehidupan aku. Misalnya, aku ingin pendapatan per bulan aku sekian, aku ingin punya mobil yang seperti apa, aku ingin punya rumah yang seperti apa. Aku kolase gambar-gambar tersebut, aku ambil dari Pinterest, dari Google, dan aku jadikan itu wallpaper di handphone aku. Kenapa? Karena
Secara kita pasti ngeliat gadget setiap hari. Dan setiap kali aku buka handphoneku, aku pasti melihat gambar-gambar tersebut. Dan itulah yang aku tanamkan dalam diri aku untuk memotivasi aku untuk, oh ya, aku punya cita-cita seperti ini. Aku pasti bisa meraih ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku bisa, aku mampu, dan itulah yang terus aku tanamkan dalam pikiranku. But here's the problem, teman-teman. Banyak orang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang mungkin seperti ini. Misalkan kalian pernah nggak sih lagi ujian, atau kalian mungkin lagi melamar kerja, lalu di dalam hati mungkin ada pikiran, aduh aku nggak akan mampu nih melakukan ini. Wah kayaknya aku nggak akan bisa, aku nggak akan dapat nih, aku nggak akan lolos nih. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Tapi apabila kamu memikirkan hal yang seperti itu teman-teman, maka itulah juga yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Beda dengan ceritanya kalau aku pasti bisa. Dalam nama Yesus aku udah berusaha, aku udah belajar, aku pasti bisa. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Makanya sangat penting untuk memiliki mindset yang betul dalam pikiran kita teman-teman. Seperti dalam kitab Ayub dikatakan, apa yang kamu takutkan itulah yang menimpa kamu. Jika kamu takut, oh ya aku nggak akan bisa, aku pasti gagal, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Maka dari itu teman-teman, kita harus benar-benar hati-hati menjaga pikiran kita. Karena pikiran kita itu bisa menentukan masa depan kita loh, teman-teman. Nah, untuk itu dimulai dari apa? Percaya dengan dirimu sendiri. Kalau kamu bisa, kamu mampu. Tuhan udah kasih kamu berbagai macam talenta. Tuhan pasti kasih kamu udah berbagai macam keterampilan. Kamu pasti bisa, kamu pasti mampu melakukan segala sesuatu. Karena apa teman-teman? If you don't trust yourself, who else will? Kalau kamu nggak mulai dengan kamu percaya pada dirimu sendiri, bagaimana orang lain mau percaya? Betul teman-teman? Maka dari itu aku mau ajak kita untuk fokus kepada hal yang bisa kita lakukan. Fokus on what we can, not what we cannot, teman-teman. Bukan terhadap hal-hal yang kita nggak bisa lakukan. Nah, aku mau berbagi ilustrasi teman-teman di dalam Alkitab ini. Mungkin banyak yang udah dengar cerita tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun ya teman-teman. Di cerita ini, perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan long story short, sembuhlah wanita ini dari 12 tahun pendarahan ya teman-teman. Tetapi kita lihat di dalam cerita yang lain, ketika Petrus berjalan di atas air. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, datanglah, lalu jalanlah Petrus di atas air. Dan seketika itu dirasakanlah angin yang berhembus, lalu menjadi takut dia saat itu. Karena ketakutannya akhirnya dia tenggelam, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, apakah kita ingin seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang memiliki iman begitu kuat di dalam pikirannya dia tanamkan. Asal aku jamah aja nih, aku pasti sembuh. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupannya. Atau seperti Petrus, yang mana, oh ya aku takut nih, mungkin angin terasa kencang, kayak aku nggak akan bisa. Akhirnya kita malah jatuh tenggelam. Dan aku harap kita nggak ada yang seperti itu ya teman-teman. Aku harap kita terus menaruh hati, pikiran, dan iman kita hanya kepada Tuhan. Amin. Lalu kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu work on it. Gak hanya teman-teman kita harus memiliki pikiran yang positif ya. Lalu kita ongkang-ongkang kaki di rumah dan tiba-tiba mobil yang kita mau datang di depan rumah, atau pekerjaan yang kita mau tiba-tiba nelfon kita tanpa usaha. Nggak mungkin ya teman-teman. Jadi harus ada effortnya, harus ada usahanya teman-teman. Nah itu dia, kita harus bekerja giat dalam setiap apa yang kita inginkan untuk goal-goal tersebut teman-teman. Tetapi nggak hanya secara effort ya teman-teman, kita juga harus work on our emotion juga teman-teman. Gimana cara kita menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang berkata, ya udahlah memang kehidupanku gini, aku pasrah aja, aku memang gak punya apa-apa, aku gak bisa. Ya aku udah bilangin di awal poin tadi. Ya maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu teman-teman. Mungkin situasi di sekitarmu kamu gak bisa rubah, tetapi ada satu hal yang kamu bisa rubah teman-teman, yaitu respon kamu terhadap situasi tersebut. Kamu bisa menerima respon tersebut dengan satu pilihan, A, ya udahlah aku memang seperti ini, keadaannya juga aku nggak bisa berbuat apa-apa dan lain sebagainya. Atau B, oh ya udah memang itu sudah terjadi, tetapi aku punya kuasa untuk mengubah nih apa yang bisa terjadi di depanku. Bersama Tuhan aku pasti mampu. Kita punya pilihan teman-teman, oke? Dan maka dari itu aku mau ajak kita untuk terus tanamkan kalau misalnya kita tuh punya kuasa untuk bisa mengubah keadaan kita teman-teman. Oke, dan seperti contohnya nih ya teman-teman, kalau misalnya kita berada di dalam situasi tertentu, misalnya ada orang yang berbicara tentang dirimu gak enak misalnya, berajarlah untuk berkata dua kata ini, ya sudah dan tapi. Tetapi bukan ya sudah dalam arti kata, ya udahlah memang begini adanya, bukan seperti itu. Ya sudah dalam arti kata, kalau ada orang yang tidak berkata tidak baik dalam kehidupanmu, oh kamu gak bisa ada gini dan lain sebagainya. Ya sudah, memang perkataan
Mungkin perkataan yang orang tersebut katakan menyakitkan hatiku. Tapi ya sudah, toh misalnya perkataan dia tidak bisa ditarik lagi dan kuping kita pun tidak bisa undo setiap perkataan yang udah kita dengar. Tapi aku punya kuasa. Apakah aku mau menghidupi perkataan yang dia ucapkan seperti aku nggak mampu, aku nggak bisa, atau aku mau buktikan kalau aku pasti bisa dan aku pasti mampu melakukan itu. Dan nomor 2, teman-teman, kita juga bisa berpikir, misalkan kita jatuh di jalan, kita punya 2 pilihan. Kita mau tetap di situ di lantai dan kita menangisi keadaan kita dan kita nggak mau bangkit, atau mungkin saat itu kalian sedih, ya udah, tapi kalian bangun lagi dan kalian cari obat dan obatin. Ada perkataan, ya udah, toh aku udah jatuh, aku nggak mungkin menyalahkan kayak itu sih tadi aku lewat sini, itu sih ada batu dan lain sebagainya, menyalahkan keadaan. No ya teman-teman, it's such a waste of time. Tapi ya udah terjadi dan nggak bisa dirubah. Tapi aku punya kuasa, aku mau bangkit, aku mau beli obat, aku mau obatin dan aku mau jalan lagi. Di situ ada perbedaan ya teman-teman, di mana yang mau kita lakukan. Tetapi memang kadang ada rasa khawatir, ada rasa yang aduh aku harus gimana. Nah itu wajar teman-teman, kita sebagai manusia. Tetapi yang jangan sampai terjadi adalah ketika kita larut dengan kekhawatiran kita, atau kita kekhawatiran itu membuat langkah kita terhenti. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Kekhawatiran itu ada untuk kita waspada teman-teman, bukan untuk membuat kita terbelenggu ya teman-teman. Seperti contohnya misalkan ada seekor burung di dalam sangkar. Ketika melihat kucing mendekat di depan sangkarnya, burung ini menjadi takut dan akhirnya terbang ke sana kemari, menjeduhkan misalnya dirinya ke kiri dan ke kanan. Akhirnya dia terjatuh dan mati lemas ya teman-teman. Padahal kucing itu nggak bisa masuk ke dalam sangkar karena ada penghalangnya teman-teman. Nah jangan sampai juga kekhawatiran itu juga mengakibatkan hal seperti itu dalam hidup kita. Halnya belum terjadi yang kita takutkan, tetapi kita udah rugi 2 kali karena kita khawatir, padahal hal tersebut belum terjadi, belum tentu terjadi, teman-teman. Jangan sampai kita seperti burung itu ya, teman-teman. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia adalah Jehovah Jireh ya, teman-teman. Nah, seperti ada sebuah lagu berkata, lagunya Elevation Worship featuring Maverick City, judulnya Jireh, yang berkata, If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? Yes, teman-teman, bunga-bunga aja di ladang Tuhan pelihara, apalagi kamu. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kamu ya teman-teman. Ada amin? Nah itu dia. Maka dari itu teman-teman, aku ajak kita untuk poin ketiga. Fill your heart with gratitude. Seperti firman Tuhan berkata ketika Tuhan Yesus mau mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ya teman-teman. Di awal ayat itu dikatakan bahwa ia mengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Wow teman-teman, jadi sebelum mengadakan mujizat, mengucap syukur dulu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, itu adalah salah satu hal yang paling penting. Bersyukur dengan segala hal yang masih kita miliki. Meskipun nggak mudah ya teman-teman, meskipun terkadang ada pikiran-pikiran yang tidak baik atau mengganggu atau membuat kita stres dan lain sebagainya. Tetapi, train yourself teman-teman. Kita punya pilihan, seperti kalau orang nge-gym ya. Mungkin kita pergi ke gym nih, berharap memiliki tubuh yang kekar dan six pack. Apakah dengan sekali nge-gym kalian bisa langsung kekar dan six pack? Tentu enggak ya. Ada latihannya, ada exercise-nya teman-teman. Hari ini misalnya latihan tangan dulu, besok latihan lengan, dan latihan kaki dan perut, dan ada step-stepnya, dan memakan waktu juga yang cukup panjang. Begitu juga ketika kita train pikiran kita, dimulai dari hal-hal yang sederhana ya teman-teman. Mengucap syukur dalam setiap hal-hal kecil dalam hidup kita. Contohnya, kalau aku setiap hari train diri aku untuk list minimal 3 hal yang aku syukuri hari ini dalam hidupku. Nggak usah dimulai dari hal-hal yang besar kayak aku hari ini mendapatkan ratusan juta Tuhan dan lain sebagainya. Oh itu amin sih, tetapi nggak melulu harus hal yang besar ya teman-teman. Bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Seperti aku ingat kemarin salah satu contohnya aku katakan seperti ini. Tuhan, aku mengucap syukur aku hari ini bisa makan enak. Hari ini aku bisa makan soto favorit aku yang mana aku udah lama banget nggak makan. Itu kan hal-hal sederhana ya teman-teman, tetapi aku bersyukur aku masih bisa menikmati soto tersebut loh, enak gitu. Dan yang kedua, contohnya aku lihat di story Instagram banyak berita duka, banyak hal-hal yang
butuh donor darah dan lain sebagainya, tetapi aku lihat, oh keluargaku sehat, orang tuaku sehat, aku sehat, kita happy dan bisa menikmati kehidupan kita meskipun di luar chaos. Itu juga hal-hal yang luar biasa yang boleh aku nikmati teman-teman. Sederhana ya, tetapi kita bisa mulai dari situ teman-teman. Train diri kita untuk membangun rasa gratitude itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Yuk teman-teman, hari ini aku mau ajak kita untuk senantiasa mengucap syukurlah dalam segala hal. Andalkan Tuhan dan senantiasa. Jangan lupa pikiranmu juga ya teman-teman harus diisi dengan hal-hal yang positif. Mungkin ada yang bilang, aku nggak bisa kak, aku terlahir seperti ini, aku penuh keterbatasan, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bakal bisa maju. No teman-teman, itu bukan suatu alasan. Tetapi apa teman-teman, aku pernah kok melihat seseorang yang udah sakit keras, yang udah orang-orang bilang, wah ini nggak akan bertahan lama. Tetapi ketika aku ngobrol sama dia, dia bilang apa? Oh iya, saya tetap bersyukur dengan keadaan saya. Dan sampai saat ini orang tersebut boleh sembuh, sehat, dan bahkan menjalani kehidupannya jauh lebih baik teman-teman daripada sebelum-sebelumnya. Wow banget ya. Semuanya dimulai dari sini teman-teman. Dan aku juga pernah kok melihat orang-orang yang, salah satu orang, aku lihat dia adalah seseorang yang sulit banget hidupnya, yang makan pun harus nunggu toko semacam toko ayam goreng tutup, dan dia hanya bisa makan lemah-lemahnya, dia harus nunggu toko itu tutup. Tetapi hari ini dia bisa mendapatkan pendapatan ratusan juta per hari. Wow banget ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan teman-teman. Bahkan orang itu pun orang yang putus sekolah juga. Jadi bahkan kita yang hari ini kita masih bisa makan, even at least tahu tempe aja itu udah jauh lebih mewah daripada dia teman-teman. Kita masih bisa sekolah, itu juga udah sesuatu yang mewah teman-teman. Jadi kita punya kesempatan lebih banyak teman-teman. Nah maka dari itu aku ajak kita untuk memotivasi kalian semua, encourage kalian semua, kita pasti bisa, kita pasti maju. Di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, tetap selalu andalkan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan selalu ada memelihara langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan terus taruh semangat itu dalam hati kami Tuhan. Biar kami boleh terus maju bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun situasi dalam kehidupan kami. Kami percaya selama Engkau beserta kami pasti mampu, kami pasti bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan apa yang menjadi doa kami, impian, cita-cita, masa depan kami, rancangan kami semua ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Engkau yang mempunyai segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan Engkau terlebih sanggup menyatakan kuasa-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kami percaya, kami imani bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami tutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman, God bless you all. See you next week.